Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama, sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah, bisa terwujud di dalam hidup ini. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita, segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda wajib tahu 3 hal ini, yaitu yang pertama, Anda harus introspeksi diri atau muhasabah diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda harus melakukan sholat taubah terlebih dahulu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti, atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan terlebih dahulu yaitu sholat taubah 2 rakaat. Dan untuk yang kedua, Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Jadi dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita harus yakin ketika kita berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan untuk yang nomor 3, yaitu Anda harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir, Anda harus berhusnudzon bahwa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keputusan yang terbaik bagi Anda. Misalkan Anda menjual tanah atau rumah dan Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah tanah atau rumah Anda laku di bulan Desember, maka itulah yang terbaik buat Anda. Karena bisa saja ketika Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, Anda terkena musibah atau Anda terkena urusan-urusan yang Anda tidak sukai. Jadi di dalam berdoa, husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah penting, supaya
kita mempunyai adab atau mempunyai tata krama di dalam berdoa, karena kita adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya dan maha menghendaki sesuatu yang terjadi. Semoga dengan kita melakukan 3 hal tersebut, yaitu adab dalam berdoa, semoga Allah secepatnya mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan tersebut sudah kami buktikan, sudah kami amalkan ketika saya menjual tanah. Dan alhamdulillah dengan wasilah atau perantara saya mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tanah tersebut laku dengan lancar, dengan cepat, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amalan ini kami dapat ketika saya ditamui atau ada tamu ke rumah saya dan saya waktu itu curhat. Kemudian saya diberi amalan atau ijazah. Amalan ini kemudian saya amalkan. Sebenarnya saya mengamalkan tidak sesuai prosedur yang diijazahkan oleh seorang tamu tersebut. Sebenarnya amalannya yang dijazahkan tamu tersebut itu prakteknya yang mengamalkan langsung ke lokasi, kemudian setiap sudut pojok tersebut itu dibacakan surah yang ada dalam Al-Quran, kemudian waktu mengamalkannya itu menjelang maghrib. Terus kemudian saya kan jarak jauh dari lokasi tersebut, kemudian saya inisiatif, saya amalkan sendiri di rumah dari jarak jauh, tetapi saya hanya membayangkan tanah atau lokasi yang saya mau jual. Dan alhamdulillah dengan inisiatif atau amalan yang saya amalkan tersebut, tanah saya laku dengan cepat dan transaksi lancar, tidak ada halangan apapun. Adapun amalannya yaitu membaca surat An-Nasr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Surat tersebut dibaca sebanyak 12 kali sambil saya membayangkan di setiap sudut pojok lokasi tanah yang saya mau jual. Cukup hanya seperti itu, tapi waktunya ya waktu menjelang maghrib saya amalkan, tetapi dari jarak jauh dengan saya membayangkan tempat atau lokasi yang saya mau jual. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.